Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa kembali di ibadah doa pagi di hari Sabtu. Kita sudah sampai di tanggal 13 September 2025. Bagaimana kabar saudara? Semuanya dalam keadaan baik. Tentunya bahkan ada sukacita tersendiri, saudara sudah memasuki weekend. Dan pastinya jauh lebih mudah untuk melakukan banyak aktivitas. Nah, kita akan mengawalinya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami menyerahkan ya Tuhan untuk setiap kami yang mengikuti doa pagi pada hari ini. Berkati untuk tiap-tiap kami yang dengan setia terus belajar kebenaran firman-Mu, dan berkati juga khususnya untuk hari ini di penghujung atau puncak daripada tema tentang A Roadmap to Mobilize, itu bicara tentang tantangan umpan balik. Tuhan tolong sertai kami boleh mengerti dengan baik, dan semuanya boleh dapat kami tangkap sebagai satu berita keseluruhan yang indah yang kami boleh kerjakan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pagi hari ini saya tidak akan membacakan bagian nats dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11, tetapi saya akan mencoba untuk mengajak saudara lebih dalam lagi tentang tema tantangan umpan balik. Nah saudara, di ayat yang ke-10 dan ke-11 dari poin atau nats yang kita telah baca, itu Tuhan memberikan tantangan sebagai bagian umpan balik yang memperlihatkan bahwa kasih-Nya itu mampu menerima mereka-mereka yang mau merendahkan diri, yang mau mengakui dosa-dosanya di hadapannya. Saudara, jika kita merendahkan diri dan mau mengakui dosa kita, maka Tuhan adalah setia di dalam kasih dan perbuatannya. Sebagai nelayan profesional, jelas Simon Petrus tahu dengan baik waktu bagaimana dia harus untuk mencari ikan, lalu kemudian cuaca harus dilihat apakah ini cuaca yang baik, lalu semuanya harus direncanakan menjadi satu kegiatan untuk memperoleh tangkapan yang terbaik dan terbanyak. Saudara, ia telah bekerja dengan jala juga yang paling bagus. Dia bukan memiliki jala yang kurang kuat, saudara. Dia juga memiliki perahu yang kuat. Lokasi-lokasi yang diminati ikan berada pun dia masih ingat di kepalanya. Artinya, harusnya hari itu dia tidak sedang berputus asa. Harusnya saat itu dia sedang tidak frustasi dan tidak kehilangan akal karena dia harus kembali dengan sia-sia. Dan perhatikan saudara, ketika hari yang naas menurut pemikiran orang, yang dipenuhi dengan kegagalan, Simon maupun orang-orang yang ada di sekeliling di dalam satu tim itu, Lukas tidak menceritakan mereka di dalam keadaan galau. Mereka masih bisa secara profesional menganggap bahwa hal-hal ini adalah hal-hal yang biasa saja, saudara. Hal-hal yang ya kalau orang punya kerja kadang dapat hasil bagus, kadang nggak bagus, itu normal. Tetapi saudara perhatikan di situ, Simon ketika Yesus datang dan meminjam perahu untuk mengajar, Simon juga sedang dalam keadaan istilahnya untuk memberesi barang-barang yang dipergunakan untuk bekerja. Dia membersihkan jala dan juga membersihkan perahunya pasti. Dia mengecek apakah perahunya masih dalam keadaan baik untuk besok pagi-pagi dia akan pakai kembali. Tetapi kesempatan untuk melakukan itu terpotong, saudara. Ketika kehadiran Yesus, dan bahkan Yesus dikatakan meminta dia untuk sedikit menolak perahunya ke arah yang lebih dalam. Bukan hanya itu saja, dia harus ngenteni, istilahnya ngenteni, nungguin Yesus itu ceramah, Yesus itu mengajar. Udah sampai, ya, terus suruh nungguin orang yang gak jelas. Tapi Lukas gak pernah menampilkan Petrus yang sedang susah hati. Petrus
dalam keadaan baik-baik saja. Selanjutnya, saudara perhatikan di ayat berikutnya. Simon yang mengalami kegagalan itu justru tetap melakukan permintaan-permintaan aneh yang dilakukan atau yang diutarakan oleh Yesus. Misal, hei Simon, ayo kita pergi nangkap ikan lagi. Ambil jalamu. Sudah dibersihkan, saudara. Disuruh ngambil lagi jalannya. Dan dia ngambil. Dan dia dikatakan, tebarin jalamu ke sana. Dia sempat sih ngomong, Tuhan, aku sudah semalam-malaman, kerja keras, semuanya sudah kulakukan dengan baik. Semuanya sudah kupikirkan. Tapi, perhatikan. Dia, karena engkau yang mengatakan, maka aku akan melakukannya. Dan dia melakukan. Dan luar biasa, saudara perhatikan di sana. Akhirnya dia mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Saudara, melalui kegagalan kita memperoleh pelajaran yang berharga di situ. Sorry saudara ya. Melalui kegagalan kita semua memperoleh pelajaran yang berharga. Dan ketika Anda jatuh, Anda gagal, harusnya Anda itu dekat dengan Tuhan. Ketika Anda gagal dan jatuh, saudara terperosok, harusnya saudara minta tolong kepada Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Petrus. Tuhan datang, dipersilahkan masuk. Tuhan yang kemudian mengambil alih perahu. Dan luar biasa kan? Tantangan selanjutnya adalah bukan hanya persoalan tentang dia harus hidup taat di tengah-tengah kegagalan. Tantangan selanjutnya Tuhan bilang apa? Aku mau kamu menjadi penjala manusia. Saudara, kata penjala manusia dan penjala ikan di dalam frame pemikirannya Petrus itu sangat jelas adanya. Yang satu nangkap ikan, yang satu nangkap manusia. Nangkap untuk apa, saudara? Di situ dikatakan Lukas 5 ayat 10, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Mengapa Petrus tidak kemudian, duh Tuhan, engkau aneh-aneh. Setelah dia tersungkur, dia mengakui segala dosanya, justru dia kemudian mengambil keputusan di ayat yang ke-11. Lalu mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Petrus saja? Bukan. Ada Yohanes, ada Yakobus, dan menurut Injil yang lain, Andreas juga ada di sana. Saudara perhatikan betapa luar biasanya tantangan demi tantangan diberikan oleh Tuhan dan Petrus tetap mengandalkan Tuhan. Jadi penjala manusia itu nggak gampang. Dia harus meninggalkan kerjanya. Tapi dia tinggalin kerjanya. So, hari ini kita dengar dan melihat dan saksikan dalam sejarah. Petrus menjadi pemberita atau penjala manusia yang terbaik. Sekali dia khotbah, 3.000 orang laki-laki menjadi percaya. Saudara, tidak ada yang mustahil. Tantangan umpan balik diperlukan di dalam kehidupan strategi-strategi pelayanan saudara. Gumulkan hal itu. Selamat weekend. Dan ambil waktu sejenak setelah selesai dari tayangan. Akan ada pokok-pokok doa. Bawa waktu saudara untuk berdoa bagi pokok-pokok doa itu. Tuhan memberkati saudara.